Assalamualaikum. Saya ulang lagi Bu ya. Asli kita apa Bu? Penduduk surga. Aslinya begitu Ibu. Karena Allah menempatkan Nabi Adam dan Hawa itu di surga. Tapi karena mereka membuat satu kesalahan, apa kesalahannya Bu? Melanggar satu larangan Allah. Karena melanggar satu larangan Allah, Allah usir mereka sampai kita hadir di muka bumi ini. Ya Bu. Ya, makanya sifat surga itu kesenangan seluruhnya. Sifat neraka susah semuanya. Karena kalau masuk neraka udah susah penderitaannya selama-lamanya. Kalau masuk surga berarti apa Bu? Senang selama-lamanya. Nah, sebelum menentukan kita ini mau posisi di mana? Mau di surga, kembali ke tempat kita semula, atau kemudian kita ambil yang jalan yang sengsara ini, neraka itu. Maka kehidupan di dunia inilah yang menentukan. Ya, makanya yang saya perhatikan dari anak-anak muda, dari mulai anak SD, SMP, SMA, mahasiswa. Ini mungkin karena kurang pendidikan dari orang tuanya. Atau orang tuanya salah pengajian. Ya Bu, orang tuanya salah input. Apa yang terjadi Bu? Dan saya tanya ini banyak di anak-anak sekolah SMP Islam ya. SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, termasuk perguruan tinggi Islam. Kalau kita tanya anak-anak itu, apa jawaban? Ketika tanya, apa cita-citamu? Ada yang ingin jadi chef. Chef itu tukang masak. Ya Bu, ada yang ingin jadi pemain bola. Ya Bu. Dan kebanyakan jadi dokter, insinyur, pengusaha. Itu semua tidak bisa mengantarkan kita ke surga. Ya Bu, karena itu semuanya duniawi. Berarti ada salah input yang ada pada anak-anak itu. Bisa jadi sumbernya ada orang tuanya, karena ngajinya salah atau inputnya salah dia. Makanya cita-cita ibu tertinggi apa? Harusnya begitu. Dan itulah yang sekarang sedang apa Bu? Yang ada di benak orang-orang Gaza. Ya, kalaupun mati nggak masalah, yang mati masuk. Siap menderita, siap berjuang, siap semuanya. Informasi yang saya dapat dari sumber yang terpercaya, karena sumber ini adalah kawannya Muhammad Dev. Muhammad Dev ini adalah komandan tertinggi Al-Qassam. Ya, Muhammad Dev ini komandan bukan Abu Ubaidah itu cuma juru bicara. Ya, bukan dia komandannya, komandannya Muhammad Dev. Muhammad Dev ini komandan tertingginya pasukan Al-Qassam. Jumlah mereka itu ada 40.000. Jumlah pasukan Al-Qassam ada berapa? 40.000. Dari 40.000 itu 10.000 pasukan khusus yang sudah dilatih sekian lama. Ya Bu. Nah, ketika tanggal 7 Oktober itu yang dikerahkan menyerang Israel itu hanya 1.200 orang. Dipanggillah 1.200 pasukan itu untuk disiapkan pada tanggal 7 itu ya, menjelang subuh itu penyerangannya itu 1.200 orang. Kemudian 1.200 orang itu ditanya, kita akan menyerang penjajah Israel, Yahudi. Siapa di antara kalian yang menyatakan ingin mundur, silakan ngomong sekarang. Mundur, nggak usah ikut. Tidak ada satupun dari 1.200 orang itu menyatakan ini. Sehingga kemudian mereka
Mohon kepada panitia untuk membuka suara. Nah, sekarang kemudian Musa memberitahukan nanti akan ada nanti akhir zaman muncul dari wilayah ini. Nah, dari wilayah maka kemudian akan tinggal di situ. Semua ini besar orang yang dari Madinah. Di sana ada beberapa rumah yang namanya Bani Manok, Bani Nadir, dan Bani Quraisy. Ya Bu, mereka tinggal di Madinah. Sampailah kemudian pada saat Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa kayak gitu sih? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, itulah masyarakat Madinah menyambut Nabi. Yang kemudian Tadi enggak. Cuma itu riwayatnya tidak kuat. Begitu Sambil dan masyarakat. Sehingga mereka menyaksikan seperti apa komentar yang pertama. Jadi kalau yang dilihat pertama apa Bapak jam. Kalau lihat orang, lihat apa? Jangan dilihat mancungnya, keseknya, alisnya.
pulang terus ngomongnya assalamualaikum. Kira rumah itu gimana? Nanti ibu-ibu di dalam rumah itu bicaralah yang indah. Gitu. Berarti tinggalkan itu ruwet-ruwet di luar sana itu. Ya Bu, begitulah para suami kalau pulang ke rumah, nggak usah cerita ruwet-ruwet di luar itu. Sesuatu yang indah. Itu Bu ya. Termasuk kata-katanya. Orang kalau udah kata-kata tidak indah. Gitu Bu ya. Makanya kata-kata ini akan menentukan kualitas orang. Bukan dari penampilan, yang suka memuji istri. Nah, makanya istri yang bagus, istri yang suka memuji, yang bagus, yang suka memuji istri. Kamu kok semakin dari kemarin hitam, aduh, besar itu hadis kaminya, ya Bu. Besar itu hadis kaminya, ya Bu. Jadi Nabi nggak sebarkan salam. Makanya apa? Kata-katanya bagus. Salam itu sebenarnya doa itu. Nggak bisa diganti selamat pagi, nggak bisa diganti itu. Karena kalau selamat pagi, selamat paginya orangnya belum tentu, ya Bu. Selamat pagi, nggak bisa diganti itu. Orang bule, grupnya itu waktunya itu waktunya bukan orangnya. Tapi kalau dalam Islam tidak. Yang didoakan apa? Manusia. Salam, sebarkan salam. Salam itu apa Ibu? Damaian. Makanya jangan lupa setelah sholat Ibu baca zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali. Damai hati Ibu. Ibu kalau membaca itu apa Ibu rasakan? Kedamaian di dalam diri Ibu. Ini baru masuk terus maunya dengan ngapain itu? Tidak membawa kedamaian itu. Ya, saya pernah melihat di Spanyol, tarian Spanyol itu, rombongan dibawa melihat tarian Spanyol. Saya bilang, di mana letak kedamaian? Itu pokoknya suara-suara kaki semua itu. Saya berpikir orang itu sekuat apa dia akan menggerakkan kakinya dengan memukul-mukul seperti itu. Paling 35 tahun, habis itu dia apa? Tulangnya bakal remuk itu, ya Bu. Kram ya. Jadi Bu, itu semua bukan cara yang benar, ya Bu. Makanya ketika saya kerja di Australia di suatu perusahaan ini semuanya orang bule. Saya pertama kali orang bule coklat ini masuk di perusahaan ini. Yang Muslim pertama kali saya masuk di sana. Semuanya boleh. Dan di sini ada orang Yahudi juga. Ada Yahudi juga. Saya bawa misi, saya bawa Islam. Saya mau dakwah di situ. Saya bilang, saya bisa nggak bersaing dengan mereka. Orang bule itu. Nah, kerja di situ. Setiap saya kerja, itu saya membaca zikir. Zikir itu, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali. Dengan rasa damai. Saya kerja sampai berdoa. Kadang-kadang saya baca zikirnya Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Saya baca itu didekati sama orang bule, namanya Syemi. Orangnya gagah, orangnya gondrong, ganteng, orang bule kan, orang ganteng. Dia dekat saya. Dia bilang, what are you singing song? Dikira saya nyanyi loh. Saya bilang, I don't sing any song. I pray my God. Saya nggak nyanyi, saya muji Tuhanku. Ya, akhirnya dia masuk ke kamarnya. Waktu itu saya mau dikasih kaset apa yang lagi rame waktu itu ya. Saya lupa itu sih. Banyak kayak Michael Jackson dan siapa nama satu lagi. Nah, saya dikasih itu. This is the best. Ini kan lebih bagus kan ya. Dikir mau diganti nyanyian. Kayak gitu, nggak nyambung lah. Ya, ya begitulah orang kafir kan nggak paham arti dikir itu seperti. Jadi itu Rasulullah SAW pertama nasihat apa? Afsus salam. Berarti apa Bu? Kendalikan lisan.
Ya, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam kehidupan ini penentu. Ya, Bu. Makanya kata Rasulullah, manusia yang paling banyak masuk neraka sebabnya di sini. Dia lihat yang namanya WA ini setan gepeng ini. Ya, Bu. Luar biasa ini. Ya, kata-katanya yang kasar, aduh luar biasa. Ya, Bu. Kenapa? Mereka tidak bisa mengerti. Dan ini bahaya loh. Ungkapan apalagi menyebar kemana-mana. Ketika ungkapannya itu tidak mencari ridha Allah, tidak sesuai dengan ajaran Allah, itu akan pasti bermasalah. Berapa banyak orang masuk penjara karena dia apa, Bu? Mencederai nama orang atau apa namanya, mengusik nama baik orang dan seterusnya kan. Makanya ini, Bu, pertama harus dikendalikan, ya, Bu. Asus salam, sebarkan. Maka jangan digunakan ungkapan ini kecuali untuk yang benar. Makanya orang yang mengendalikan lisannya pasti dia selamat. Selamat dari apa, Bu? Dari hukuman Allah, selamat dari apa? Hujatan manusia. Ya, Bu. Maka ini pertama, Nabi harus sebarkan. Itu semua perdamaian. Dan saya juga heran kalau kadang-kadang ada ustadz ngomongnya penuh dengan kebencian. Ada apa itu? Itu ajaran dari mana? Ya, Bu. Kalaupun kita meringatkan orang, meringatkan dari semua kejahatan. Bukan ngajak kepada kejahatan, tapi apa? Menangkal dari kejahatan. Nah, oleh hal itu, Bu, ya, Nabi pertama mengingatkan afsus, sebarkan. Karena ini adalah menghasilkan kedamaian dalam diri kita. Dan kepada orang lain. Nah, yang kedua, apa ya, Bu? Wa'at imut ta'am, kasih makan orang. Jadi kalau kasih makan orang, nggak usah nunggu pengajian. Bu, kirimkan makanan ketika orang Jumatan. Pulang Jumat biar mereka makan. Itu luar biasa. Saya yakin ini kalau ada gerakan baru, bahwa setiap orang Jumatan itu dikasih makan. Ya, Bu? Ya. Tapi kan masih belum merata, kan? Coba itu dikampanyekan. Ya, kalau Al-Islam melakukan upaya memberi makan orang habis Jumatan, rekam sebarin. Ya, rekam sebarin supaya nanti ada orang-orang lain termotivasi untuk memberikan makan. Ya, Bu. Ini contoh saya nih, Bu. Contoh saya alami ini. 5 bulan saya sebelum ditangkap oleh Densus 88. Saya kena penyakit ambeien yang berat sekali. Saya ketika dipanggil kunjungi. Ya, Bu. Kemudian menurut para dokter harus operasi. Karena ini sudah nggak mungkin dipertahankan. Harus operasi. Kemudian saya tanya, kalau dioperasi bertanya berapa lama itu pemulihan? 3 bulan. Aduh, saya nggak dakwah 3 bulan. Kayaknya nggak enak ini. Akhirnya saya tempuh jalur lain. Apa itu? Biaya yang untuk saya siapkan buat operasi, saya belikan madu dari Bima, saya bagikan sama orang jamaah. Terus itu saya pulang ke Jakarta. Sampai sekarang, alhamdulillah penyakit itu nggak ada. Artinya, kalau ibu-ibu diuji oleh Allah dengan penyakit, jangan hanya orientasinya dokter, rumah sakit, obat-obatan. Ya, Bu, bisa jadi dengan pola seperti ini. Ya, Bu. Makanya jangan kecil hati. Siapa yang sang penyembuh? Allah. Yang menyembuhkan Allah. Kita sentuh langsung kepada sang penyembuh. Ternyata kita alami, alhamdulillah. Ya, Bu. Iya, lihat kan. Karena Allah minta kesembuhan dari Allah. Itu, Ibu. Apalagi kita di penjara. Aduh, khawatir nih kalau kumat itu, aduh, berat sekali di penjara. Karena nggak ada yang bantu kan. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Dan yang paling saya syukuri, Ibu, dari mulai ditangkap tanggal 16 November seperti besok ini. Sekarang 15. Nah, besok 16 November itu 2021 saya ditangkap habis sholat subuh di perumahan kami. Ya, Bu. Baru kemarin 27 September. Ya, Bu. Dari mulai saya ditangkap sampai saya keluar, alhamdulillah tidak pernah ke dokter. Saya umur 60 tahun. Dan semua yang ditangkap dengan tuduhan teroris, imam sakit, imam mati. Karena bukan main ini, Bu. Tuduhan teroris ini berat.
tangan diborgol, mata ditutup kemana-mana. Media framingnya jahat, luar biasa. Nggak ada itu namanya cover both side. Ya Bu, kita dituduh macam-macam. Apa salah saya tuduh macam-macam. Setelah keluar saya coba kumpulkan ini informasi data-data yang tentang saya. Luar biasa. Saya disebut oleh media lebih berbahaya daripada Sambo 500 kali. Kalau Sambo ini bunuh satu orang, Farto itu bunuh 500 orang. Lah kapan saya bunuh orang? Bunuh cecak aja enggak saya. Jahat banget itu kan media itu. Luar biasa. Framingnya itu. Ya udah sabar. Ya, karena ini semua adalah takdir Allah. Ya Bu, sambil minumnya tangan kanan. Ya Bu ya. Makanya Ibu sekalian, kalau kita memahami arti hidup, ya Bu, kita bagaimana merubah kesusahan menjadi kesenangan. Itu penting loh Bu. Karena hidup ini hanya ada dua Ibu. Allah berikan nikmat sama Ibu yang harus Ibu bersyukur, atau ujian Allah berikan kepada Ibu yang harus bersabar. Ya Bu, tapi ada dasar daripada itu, iman bisa merubah kesusahan menjadi kenikmatan. Maka saya di penjara, susah Ibu, makan susah, jauh dari keluarga, ya Bu. Kemudian banyak nyamuk, ketemunya orang-orang kriminal, banyak-banyaknya itu, ya Bu. Ke kanan dinding, ke kiri dinding, ya Bu. Tetapi saya membuat buku indahnya di penjara. Saya bikin buku, Bu, indahnya di penjara. Jadi itu adalah upaya untuk merubah kesusahan menjadi apa? Makanya kalau mau hidup ini bahagia, itu kata kuncinya yang paling utama. Rubah kesusahan jadi apa? Jadi keindahan, jadi kesenangan. Ya, makanya be happy, ya, untuk semua waktu. Maka Ibu akan sangat bahagia sekali ketika Ibu kasih makan. Ada orang lapar, Ibu kasih makan. Ibu lihat bagaimana dia lahapnya makan. Apa yang Ibu rasakan? Makanya kaidah seluruh filosof itu sepakat. Seluruh filosof sepakat. Anda akan bahagia bila Anda membahagiakan orang lain. Itu sepakat. Ya, kebahagiaanmu bila kamu membahagiakan orang lain. Jangan bikin susah orang. Ini banyak orang bikin susah orang. Saya perhatikan ketika saya di Australia ini, yang pintar tidak banyak. Di negara maju itu yang pintar tidak banyak. Satu perusahaan yang pintar cuma satu. Dia bikin sistem supaya apa? Apa Bu? Semuanya jadi jalan bagus. Ya, yang pintar satu. Saya perhatikan yang pintar satu. Dia bikin sistem supaya maju semua, supaya bagus semua. Tapi di negeri kita satu orang pintar bodohin banyak orang. Gimana caranya? Nah, makanya nggak enak jadi orang bodoh. Bu, nggak enak jadi orang bodoh. Ini banyak orang pintar bodohin banyak orang, makanya jangan dibodohin. Ya, makanya kalau jadi orang pintar kan banyak. Sebab misi negara ini apa? Pertama kali misi negara itu mencerdaskan bangsa, bukan membodohin bangsa. Tapi yang terjadi kan luar biasa, bangsa dibodohin. Itu berlawanan dengan misi negara. Ya Bu. Jadi Nabi mengajarkan yang kedua apa? Kasih makan orang. Bu, kasih makan orang, nggak nunggu jadi kaya. Ya, Ibu nggak nunggu harus jadi kaya dulu. Ibu punya uang 100.000, ya Bu, bisa 20.000 Ibu beli makanan, kasih makan orang, masih punya 80.000. Ibu gunakan yang lain. Makanya di dalam surat Al-Imran ayat 130, 133, 134. Ibu baca Ibu. Siapa orang-orang yang makan menempati surga itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al-ghaidha
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau ibu ingin jadi penduduk surga dan bisa merasakan di dunia ini sebagai calon ahli surga, jangan lupa ibu ya, kita bisa merasakan apa bu? Rasa di surga itu meskipun kita di dunia ibu. Ya, makanya ibu lihat ayat itu 133 134 dibaca yang keras terjemah. 133. Yang keras bu ya. Dan mendapatkan surga dan luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jelas bu ya. Untuk siapa surga disiapkan? Untuk orang bertakwa. Kata Ibnu Mas'ud, tanda orang bertakwa itu ada 3. Bu, kita harus hadirkan di dalam diri kita 3 ini. Kalau kita ingin masuk surga, maka syaratnya harus bu bertakwa. Kata Ibnu Mas'ud, tanda orang bertakwa itu ada 3 ini. Yang pertama, mentaati Allah, tidak melanggar Allah. Ya bu, mentaati Allah, tidak melanggar dimanapun dan kapanpun. Ya bu, dimanapun dan kapanpun. Jangan melanggar Allah. Kenapa? Kalau kamu melanggar Allah, berarti kamu sedang menuju kepada kehancuran. Bahaya bu. Makanya kita lihat di penjara, orang-orang yang melanggar Allah, ya bu, korupsi kah, membunuh kah, menipu kah, ya bu, mencuri kah. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Menderita, sengsara. Itu akibat dari melanggar Allah. Ya bu, alhamdulillah kami masuk penjara bukan karena melanggar Allah. Kami masuk penjara karena membela agama Allah. Makanya kami tenang. Ya bu, kita hadapi semua itu. Kita lewati semua. Alhamdulillah. Makanya ibu sekalian, jangan melanggar Allah. Kenapa ibu? Karena akan mengakibat apa? Penderitaan dan kesengsaraan dan kehinaan. Naudzubillah. Maka orang bertakwa itu taat kepada Allah, bu, tidak melanggar Allah. 1. Yang kedua, kata Mas'ud, orang yang bertakwa itu orang yang selalu mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Dia akan selalu bu, ingat kepada Allah, tidak lupa sama Allah. Makanya mau makan bismillah, mau minum bismillah. Bu, semua aktivitasnya selalu dikaitkan sama Allah. Sampai kalau maupun tidur, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah ya naba'da mamatana wala nusyuk. Selalu terkait sama. Itu tanda orang beriman. Itu tanda orang bertakwa. Jadi selalu ingat sama Allah, Bu, tidak lupa sama Allah. Apa akibat lupa sama Allah? Apa orang akibat lupa? Korupsi, berzina, selingkuh, semua kejahatan manusia, sumber utamanya Bu, lupa sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surat Al-Hasyr ayat 19. Ya, surat Al-Hasyr ayat 19. Coba dibaca Ibu. Al-Hasyr ayat 19. Ya, dibaca yang keras ini. Ayo, let's go. Janganlah kamu seperti orang yang lupa sehingga Allah menjadikan mereka lupa. Fasik itu apa? Pelanggar Allah. Orang fasik itu pelanggar. Makanya ketika dia lupa sama Allah,
Allah lupakan sama dirinya sendiri. Ya Bu, makanya kalau ada masalah, yang pertama kali ingat apa? Jangan lihat suaminya dulu. Jangan lihat orang tuanya dulu. Jangan lihat temannya dulu. Ingat sama Allah dulu. Keluhkan sama Allah dulu. Gitu Bu. Itu kenapa Bu? Yang kedua, tanda bertakwa dia apa Bu? Ingat selalu kepada Allah. Yang ketiga, orang bertakwa itu senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, apalagi nikmat yang Allah berikan kan tidak terhitung. Satu malam Rasulullah SAW keluar dari rumah. Kemudian mendapati Abu Bakar dan Umar sedang duduk di satu tempat. Rasulullah memberikan salam kepada mereka dan bertanya, mengapa kalian duduk berada di sini? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami lapar. Di rumah sudah tidak ada makanan sama sekali. Maka kami keluar ke sini. Barangkali Allah bukakan rezeki. Kami lapar. Kata Rasulullah, demi Allah, saya keluar dari rumah juga karena lapar. Karena di rumah sudah jawab. Berarti kita sama bertiga ini. Ayo kita jalan, kita cari rezeki Allah. Mereka berjalan bertiga, Ibu. Ya, Bu. Ketemu sama orang Ansari, melihat Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, mereka orang ini menyambut. Memberikan salam, ayo ke rumahku. Aku akan menyembelihkan kambing buat kalian. Akhirnya diterima sebagai tamu di rumah orang ini, disembelihkan kambing, istrinya suruh masak segala macam. Sampai malam itu mereka makan nikmat. Karena hidangannya Bu, kambing. Ya, Bu. Makanya saya kalau ada makan macam-macam, ada kambing yang lainnya nggak boleh. Makan dulu. Kenapa Bu? Bikin kuat. Itu. Rasanya kuat itu makan kambing. Nggak boleh hal Ibu sekalian. Setelah mereka makan nikmat, ya Bu, kemudian bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Kita tadinya keluar dalam keadaan lapar, sama-sama lapar. Apa kata Nabi? Wala tus'alunna yauma idzin. Betapa nikmatnya dari lapar kepada kenyang yang kita rasakan. Dan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas nikmat yang kita dapat. Dan cuma sekali malam itu ya. Gimana kita dikasih makan setiap hari 3 kali. Luar biasa. Kenikmatan yang lain. Luar biasa. Ya. Makanya saya heran. Kalau orang habis operasi, ditunggu apa? Itu berarti. Dan saya baru mengerti ayat ke-26 dalam surat Al-Baqarah tentang nyamuk. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqah. Ya Allah tidak malu memberikan permisalan seperti nyamuk. Saya baru paham di penjara. Apa arti nyamuk itu? Ternyata semua penjahat takutnya nyamuk. Termasuk para teroris itu. Semuanya takut nyamuk. Sampai saya bilang sama keluarga, tolong bawain apa sih penangkal nyamuk itu? Ya, autan kayak apa segala macam itu. Ternyata yang paling bagus yang buat anak-anak itu. Apa? Nggak tahu. Itu paling banyak telur. Itu paling bagus buat nangkal nyamuk. Tapi nyamuk di penjara nggak mempan. Telur ini nggak mempan. Kita kasih semuanya. Dia masuk telinga yang tidak ada telurnya. Luar biasa. Bilang nyamuk Sunda ini hebat-hebat juga. Barakallahu sekalian. Jadi apa tadi? Nyamuk itu pasukan Allah untuk menyadarkan manusia. Ya, luar biasa. Nah, kembali kepada tadi itu bersyukur kepada Allah. Bu, kita akan dimintai pertanggungjawaban termasuk apa yang kita mau. Wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, itu asbab nuzulnya itu terhadap peristiwa yang dialami Nabi tadi. Ya, di akhir setakafir itu. Kamu akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kamu peroleh. Makanya jangan gunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah. Bu, jangan gunakan nikmat untuk
melanggar Allah. Babi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat mana lagi yang kamu dosa? Tidak terhitung nikmat. Seandainya oksigen yang kita hirup itu harus kita bayar, berapa kita bayar? Uang kita semuanya habis nggak bisa untuk itu. Satu oksigen aja 70.000 ya, luar biasa. Ya. Makanya terlalu banyak nikmat Allah diberikan kepada kita. Nah, karenanya ibu sekalian itu. Jadilah orang apa tadi? Bertakwa. Berapa bu tandanya? 3. Yang pertama apa? Mentaati Allah, tidak melanggar. Yang kedua, mengingat Allah, jangan lupa. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah, jangan ingkar kepada Allah. Ya bu, jangan ingkar terhadap nikmat itu. Dan di antara pengingkaran adalah menggunakan nikmat untuk maksiat. Ya bu, jangan gunakan nikmat untuk maksiat. Gunakan nikmat untuk taat kepada Allah. Disitulah yang kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum min adzabi. Kalau kamu syukur Allah akan tambah nih. Nah, makanya ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Ketika saya keluar dari penjara 7 September, saya masuk rumah, masuk kamar, saya bilang saya raja. Kenapa? Gak ada bin AC. 2 tahun gak kena AC. Dia loh, penjara susah. Ketemu, ya salah, kayak raja gitu. Ala kulli hal. Jadi hidup hanya cuma 2 ini. Hidup hanya cuma 2 ini. Ibu susah kemudian senang, atau ibu senang kemudian susah. Ibu pilih yang mana? Senang nanti berujung susah, atau susah berujung senang. Ibu pilih yang mana? Tidak ada yang lain. Hanya ada 2 pilihan. Tidak ada yang lain. Yang pertama apa Ustaz? Senang kemudian susah. Kemudian yang kedua susah kemudian senang. Enak yang mana? Ya karena pengalamannya beda-beda, makanya jawabannya beda-beda kan. Kalau menurut saya enak susah dulu baru senang. Ya kan? Ibu lapar kemudian makan, nikmat tidak? Ya. Tapi ibu kenyang terus makan, apa yang merasakan? Ya. Miskin dulu kemudian kaya, atau kaya jadi miskin? Ibu-ibu nggak suka yang miskin kan? Kami di tempat kami bagikan sembako untuk orang miskin, ya bu. Saya bilang begini, ibu-ibu beruntung jadi orang miskin. Begini orang. Karena apa? Penduduk surga kebanyakan orang miskin. Terus mulai reda. Mereka reda. Ya, Bu. Dan Nabi Muhammad berdoa selalu supaya bersama dengan orang miskin. Bukan sama bersama orang kaya. Itu doa Allah mahyini miskinan, wa amiti miskinan, wa hsyurni ma zumratil masakin. Nabi itu selalu cinta sama orang miskin. Lalu ingin bersama dengan orang miskin. Ya, Bu. Makanya jangan benci orang miskin. Sayangi orang miskin, perhatian orang miskin. Itu pola Nabi SAW. Kemudian ibu sekalian, saya ceritakan gitu. Penduduk surga kebanyakan orang miskin. Ya, Bu. Yang kedua, Nabi suka sama orang miskin. Dan orang miskin itu akan memiliki daya sensitivitas, ya Bu, yang lebih tinggi daripada orang kaya. Makanya saya kalau bergaul sama orang kaya, Bu, saya akan imbangi untuk bergaul sama orang miskin. Supaya jangan pengaruh kaya itu menjadi kita sombong, tamak, dan seterusnya kan. Nah itu makanya kemudian pada akhirnya saya tanya sama ibu-ibu. Jadi najis itu. Ibu-ibu milih jadi orang kaya atau miskin? Kaya! Semuanya minta tahu. Rupanya udah bosan dari miskin. Bu, tidak ada orang kaya terus-menerus, juga tidak ada orang miskin. Tidak ada orang bahagia terus-menerus. Tidak ada juga orang susah. Makanya hidup ini ada kadang tertawa, kadang menangis, kadang senang, kadang susah. Nah, tinggal bagaimana memaknai. Kalau kita senang, kita bersyukur, normal. Tapi ketika kita susah, ya Bu, kita bersyukur, itu yang luar biasa. Berarti tanda Allah sedang sayang sama kita, memperhatikan kita. Sebab ketika kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, apa itu maksudnya? 3 hal.
Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Allah akan memberikan pahala kepada ibu. Allah akan menjauhkan musibah yang lebih besar yang bisa terjadi kemungkinan kepada ibu. Luar biasa nilai. Makanya kalau kena musibah jangan ngeluh. Ya Bu, jangan teriak-teriak. Tapi berdoa. Allah ma'jurni fi musibati wa khlifni khairan minha. Nabi itu gitu. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang menimpa diriku dan gantilah yang lebih bagus. Ya Bu. Dan itu saya rasakan ketika di penjara. Ya Bu, saya belajar ini. Kapan lagi kan? Ya, karena itu mudah-mudahan nggak terjadi lagi kan. Sudah seperti sekali aja dialami. Ya, maka saya bersyukur kepada Allah akhirnya menghasilkan 13.000. Ya, selama di penjara saya ngarang 13 buku. Alhamdulillah. Syukur sama Allah. Nah, itu karena dari Allah. Kalau di luar, selama saya hidup, baru menghasilkan 6 buku. Karena kesibukannya kan, baru 6 buku. Waktu terjadi, COVID-19, kan banyak di rumah itu. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu bosan melihat saya, ngomong, saya tak pergi. Kata dia, jangan, kalau pergi nanti kawin lagi, sini aja. Akhirnya saya ngarang Bu, dapat 3 buku. Itu karena COVID itu hikmahnya dapat 3 buku. Tapi di penjara lebih dahsyat lagi, 13 buku. Alhamdulillah. Hah? Tidak ada penerbit yang berani terbitin. Nah, kita tunggu nanti penerbit yang berani terbitin. Ya. Ya, tapi kan banyak itu. Penerbitnya belum ada yang berani Bu. Ala kulli hal. Saya nggak sama ibu-ibu nih. Ini cerita saja nih. Saya cerita aja apa yang kita alami, mudah-mudahan jadi pelajar. Makanya penduduk surga tadi itu, Bu, yang disiapkan untuk mereka Bu, hanya orang bertakwa. Terus Allah menyebutkan kategori bertakwa itu supaya jangan putus tadi. Mereka yang berinfak dalam keadaan kaya maupun miskin. Artinya infak itu nggak nunggu kaya, miskin pun bisa. Dan bisa jadi seorang yang miskin, dia punya duit cuma 100.000, dia sedekahkan 10.000 atau 20.000, lebih berharga daripada orang kaya yang kekayaannya triliunan, dia infaknya miliaran. Lebih bagus yang ini. Karena dia tidak punya lagi, cuma segitu-gitu. Kalau dia masih punya apa? Simpanan banyak. Makanya infak tidak nunggu jadi orang kaya. Itu Ibu. Makanya jadikan jiwa kita ini jiwa yang suka berinfak. Ya Bu ya. Itulah Nabi menyarankan wa'at imutu'am. Tadi pertama ya, sebarkan salam. Salam nggak pakai modal. Tapi kalau ngasih makan, pakai modal. Itu kan. Keluarkan sesuatu yang untuk kamu bisa menyenangkan orang lain. Nah yang ketiga, ketika Nabi di Madinah tadi Bu ya, Nabi menyampaikan apa? Wasil bangun silaturahmi. Ya, tadi di mobil cerita silaturahmi yang luar biasa. Ya, ketemu dari anak, kakak dengan adik, ya Bu, luar biasa antara suami dengan keluarganya dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pun mengalami karena saya punya 3 kakak lagi dan nggak ketemu 28 tahun. Saya cari sampai ketemu, masya Allah. Sekarang mereka saudara yang akrab. Apalagi ibu saya kemarin meninggal pada datang, masya Allah. Tadi jadi tambah akrab. Makanya bangun silaturahmi, ya Bu. Dan silaturahmi ini Bu, ini saya selain hadis Nabi mengatakan membuka banyak rezeki, ya Bu, panjangkan umur seterusnya. Ada kata-kata daripada Jenderal Sudirman, bagus sekali. Apa kata Jenderal Sudirman? Itu yang pendiri TNI itu. Jenderal Sudirman mengatakan kita punya musuh. Dan musuh itu punya kekuatan. Dan kita nggak mungkin mengalahkan kekuatan musuh kecuali dengan apa? Silaturahmi. Bu, Gaza nggak punya apa-apa. Tapi lihat dukungan dunia luar biasa. Ini karena mereka suka silaturahmi. Ya, Ibu lihat kan orang-orang Gaza itu datang dakwah di Indonesia, datang kemana? Mereka mengajarkan Al-Quran, mereka bangun silaturahmi. Itu silaturahmi semua. Luar biasa. Sekarang mengalir dukungan-dukungan itu. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu sedikit tidurnya. Ya, Bu. Tapi yang terjadi dengan kita, Bu, banyak tidurnya.
pada orang tidur itu memproduksi ler. Kalau walet berharga, Bu. Ya, kalau kita apa? Makanya apalagi nenek-nenek ngapain tidur melulu? Bu, sekarang nenek-nenek bangun tidur udah lihat HP. Nenek-nenek begini terus. Ngapain itu nenek-nenek? Padahal dia butuh bekal untuk akhirat, butuh bekal kekuburan. Makanya Nabi mengajarkan, Bu, sebelum tidur, bacalah 100 ayat atau lebih. Ya, Bu, man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Siapa sebelum tidurnya pada waktu malam itu, dia baca 100 ayat atau lebih sepanjang tidurnya, itu dicatat tahajud. Coba. Ya, Bu, kalau seandainya ibu ketiduran, bangun-bangun sudah akan subuh, maka catatan ibu tetap sepanjang malam apa? Apalagi ibu tahajud beneran. Double itu kan. Luar biasa. Nah, begitulah orang cerdas. Selalu akan memanfaatkan waktunya, kesempatannya untuk mendekatkan diri ke Allah. Gitu ya. Lanjut. Jadi itu apa nasihat Nabi kepada umat Islam ketika baru datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi mengatakan apa? 4 hal yang kamu lakukan ini. Tadkhulul jannata. Kalian akan masuk surga. Jadi ini maknanya 4 jalan menuju surga. Sebenarnya ini adalah kebahagiaan hidup itu sendiri. Nah, kalau ibu lakukan 4 ini, ibu akan merasakan refleksi di dalam dirinya kebahagiaan yang luar biasa. Ya, Bu. Tinggal bagaimana nanti menyambut surganya di akhirat kelak, Bu. Ya. Nah, kembali kepada tema kita, Ibu sekalian. Ya, raihlah kebahagiaan dalam hidup. Jangan bersedih berlarut-larut. Makanya ayat Al-Qur'an nulis buku La Tahzan ya. Iya. Jangan kamu bersedih. Kenapa itu? Karena 70% penyakit karena kesedihan. Dan ketika orang itu bersedihnya berlarut-larut, akan melemahkan mata dan ujungnya buta. Itulah dalam Nabi Yakub. Bu, Nabi Yakub itu tinggalnya di mana? Di Gaza. Nabi Yakub itu tinggal di mana, Bu? Di Gaza. Itu tempatnya Nabi. Kemudian Imam Syafi'i lahirnya di mana? Di Gaza. Gaza itu melahirkan orang hebat itu. Ya, Bu. Nah, Nabi Yakub ujungnya apa, Bu? Buta karena memikirkan anaknya yang hilang. Ya, sedih. Padahal mengatakan innama apa huzni wa bathi padahal aku sedang aku alihkan kepada Allah. Tetap dia pikiran akhirnya menyebabkan buta. Makanya jangan bersedih. Ya, kalau ibu bersedih alihkan ke yang lain ini. Ya, salurkan kepada Allah, salurkan dengan ngaji Quran dan seterusnya. Ibu bikin aktivitas untuk mengalihkan, jangan bersedih. Ya, Bu, karena kesedihan hanya akan menyebabkan penyakit. Ya, Bu, jauhkan dari sikap sedih. Ya. Dan tidak ada manusia tidak sedih. Makanya Nabi mengatakan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya. Jadi sedih itu terhadap masa lalu. Kalau khauf terhadap masa depan. Manusia akan dikungkung oleh dua ini. Masa lalunya menyebabkan dia sedih. Itu artinya traumatis. Masa depannya menyebabkan dia ketakutan. Tapi orang yang bergantung kepada Allah, itu adalah dalam surat apa, Bu? Fussilat ayat 30. Itu kata kuncinya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30. Ya. Sudah ketemu di banyak kelas. Yang berkata, kami adalah yang mereka melakukan kepada mereka. Maka malaikat-malaikat akan janganlah kamu Apa nasihat malaikat? Jangan kamu
Takut berarti apa, Bu? Terhadap masa depanmu. Wala tahzanu, jangan takut terhadap bersedih. Itu terhadap masa lalu. Manusia akan dikungkung oleh dua waktu nih, Bu. Tinggal hari ini. Hari ini Ibu ngapain? Alhamdulillah di pengajian. Ya, Bu. Makanya masa lalu tutup yang mengandung kesedihan. Karena itu hanya akan melahirkan apa, Bu? Penyakit. Ya, Bu. Sementara masa depan, Bu, pasrahkan sama Allah. Kita berusaha yang terbaik untuk masa depan. Kita persiapkan untuk hari ini. Hari ini kita siapkan untuk masa depan. Ya, Bu. Makanya kalau kita bisa mengolah hidup dengan mengendalikan masa lalu dan masa depan, sebenarnya hidup kita cuma hari ini. Ringan nggak? Kalau Ibu hidup menghadapi hari ini saja, ringan nggak? Ringan sebenarnya. Cuman manusia ini terlalu melebar. Ya, Bu. Akhirnya ngaco. Mana-mana dia. Itu makanya fokus hari ini saja. Supaya kita benar. Dan kita nggak tahu apakah esok kita akan hidup. Wallahu a'lam. Ya, makanya jangan sampai hari ini tidak terhubung sama. Jangan sampai hari ini tidak ada prestasi untuk apa, Bu? Arah ke surga kita. Bu, maka hari ini yang harus kita kendalikan. Itu kata kuncinya, Bu. Ya. Nah, sekarang saya akan berlanjut ini. Ketika Ibu bahagia, Ibu megang apa? Dompet, megang kepala, atau megang apa? Kalbu Ibu, dada Ibu. Nah, Ibu kalau bahagia megang apa? Alhamdulillah. Ada nggak orang saya bahagia megang kepala? Atau bahagia megang dompet? Mananya apa, Ibu? Mananya apa, Ibu? Uang, harta, jabatan, rumah, mobil, aset, semuanya ada di luar kita. Berarti dia nggak ada kaitan dengan kebahagiaan. Ya, ketika Ibu mengatakan saya bahagia, ada di sini, berarti semua yang di luar Ibu itu bukan menjadi unsur kebahagiaan. Penyebab ya, tapi bukan menjadi unsur utamanya. Makanya keliru kalau orang menganggap kalau saya kaya saya bahagia. Sama sekali nggak benar itu. Ternyata banyak orang kaya tapi tidak. Bu, saya diundang sama orang kaya raya, Ibu. Ya, Bu, pangkatnya tinggi. Dia kalau makan dilogoin mulutnya ditutupain lagi. Nikmatnya apa hidupnya? Coba. Bu, saya menemukan ada ibu-ibu kaya raya. Rumahnya makro, mobilnya banyak. Suaminya terkenal. Tapi ibu ini kurus. Saya tanya, kenapa ibu kurus? Kan ibu melimpah semua kaya. Saya tertekan dengan suami saya, Pak Ustadz. Coba itu. Bu, jangan tertekan dengan suamimu. Kenapa? Apa yang terjadi, Bu? Ini kejadian nih. Karena ibu ini sudah ngaji, nggak mau yang haram. Tapi suaminya masih mau yang haram. Diajak itu istrinya ke restoran-restoran Korean restoran atau Jepang atau apa. Campur ada hal haram gitu kan. Ibu ini nggak mau. Makanya dia datang ke chefnya atau udah minta ini minta itu, sama suaminya dia marahin di depan tamu. Tuh. Tertekan di ibu ini. Kenapa? Ini kalau tidak seimbang. Agamanya pasangan ini kayak gini. Ya, mudah-mudahan ibu nggak ngalami seperti itu. Bu, dohirnya orang lihat apa? Bahagia. Rumahnya makro, oh, Masya Allah hartanya. Tapi ternyata dia tertekan sebenarnya. Jelas, Bu? Makanya apa yang kita dapatkan? Alhamdulillah. Ya, Bu. Syukur yang ada. Jangan mencari yang nggak ada, Ibu. Ya, Bu. Makanya orang bilang apa? Telur hari ini lebih bagus daripada ayam bisu. Ya, Bu. Ini telurnya dibuang, ayamnya nggak dapat. Gimana? Rugi banget. Ala kulli hal, barakallahu. Berarti apa, Bu? Materi bukan unsur utama apa, Bu? Kebahagiaan. Jelas, Bu ya? Ini orang Jakarta ini suka materi melulu ya. Belum kalau bau bensin, aduh enak banget ini. Bu, makanya Ibu sekalian, itu di mana dasarnya? Di mana dasarnya? Surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu
wa khairum mimma yajma'un. Surat apa? Yunus ayat 58. Ibu, yang keras. Islam dan rahmatnya, yakni Al-Quran, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta dan kemewahan dunia. Subhanallah. Apa Ibu yang bikin orang bahagia? Allah perintahkan loh, Bu. Ya, dengan karunia Allah yaitu Islam. Dengan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an. Maka bahagiakan dirimu. Perintah itu, Bu. Makanya kalau orang nggak bahagia, kenapa? Pasti ada masalah dengan Islam. Pasti ada masalah dengan Al-Qur'annya. Dua itu, Bu. Kebahagiaan yang harus kita raih dalam hidup ini. Sebelum di surga, kalau surga sudah bahagia semua itu. Nah, dari awal sampai akhir bahagia semua di surga. Ya. Cuma jangan masuk surga sendirian, Ibu. Masuk surga ngajak suaminya, ngajak keluarganya. Saya ke Afghanistan mencari mati syahid untuk menyelamatkan 70 dari keluarga saya. Tapi Allah tidak mengendaki. Tetap pulang motor. Padahal resikonya beberapa kali saya hampir terbunuh. Tapi Allah belum mengendaki. Karena itu pilihan Allah. Wa yattakhidh minkum syuhada. Allah yang milih syahid itu orang. Bukan kita. Allah yang milih. Kalau kita belum dikehendaki, enggak jadi. Nah, sampailah kita di al-islah ini ya. Ya Bu, mudah-mudahan ujungnya nanti mati syahid insya Allah. Jadi sekalian, makanya ulama-ulama di Mesir bilang apa? Jangan kalian tangisi orang-orang Gaza ini. Mereka lebih mulia dari kalian. Karena mereka berada di medan-medan jihad. Ya Bu, kalaupun mati-mati apa? Mati syahid. Mulia mereka. Ya. Yang pakai apa kerudung Palestina tidak mulia, apalagi di sana mulia. Saya menangkap ini isyarat yang pakai kerudung Palestina kayaknya mau mati saya juga semuanya. Allah kulli hal ibu sekalian, jadi ayat itu memerintahkan kita untuk apa, Bu? Bukan bersedih, bukan menderita. Allah menghendaki kita, Bu, bahagia semuanya. Kalau kita tidak bahagia, yang salah siapa? Kita salah. Allah nggak salah, Allah dengan si jalan supaya kita bahagia. Dan Allah ingatkan, kebahagiaanmu bukan yang kamu kumpulkan, yang dikumpulkan siapa? Aset. Ya Bu. Dan sekarang ini orang yang banyak asetnya pusing Ibu. Kenapa? Daya beli masyarakat lemah. Mau jual ini nggak bisa laku, mau jual ini nggak bisa laku, pusing dia. Sementara inflasi terus naik, ya Bu. Padahal harta itu harus kemudian dikembangkan, ya. Diputar, ya. Makanya paling enak pas-pasan itu, pas perlu ada. Itu luar biasa itu. Tapi yang namanya manusia kan nggak punya jiwa itu. Rata-rata kepingin berbanyak-banyak. Alhaakumut. Itulah manusia, maunya berbanyak-banyak. Nah, ala kulli hal, jadi kebahagiaan terkait dengan Bu, dengan Islam dan dengan Abu Al-Quran. Islam itu ada berapa? Islam itu ada berapa? Nah, kata Nabi dalam riwayat Hudzaifah ada 8. Ada berapa? Ada 8. 5 untuk seluruh umat Islam. Ya, 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu untuk mengeluarkannya setiap tahun atau setiap bulan, ya Bu. Kemudian apa? Haji.
Rukun Islam itu untuk seluruh umat Islam. Tapi ada 3 untuk pejuang-pejuang Islam. Ya, Bu. Dan saya nggak mau al-Islah itu yang pertama. Al-Islah harus menjadi yang kedua. Ya, Bu, pejuang-pejuang Islam. Apa yang 3 itu? 3 itu, Bu. Yang pertama amar ma'ruf. Jangan diam, ngajak orang kepada kebenaran. Ngajak orang supaya sholat. Ngajak orang supaya apa? Menjalankan Islam. Begitu, menyuarakan kebenaran Islam. Itu yang pertama. Apa? Amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Cegah segala kemungkaran. Ya, Bu. Janji palsu. Apalagi zaman apa? Waktu-waktu pemilu kayak begini kan janjinya luar biasa. Tapi ditepati nggak ada janji. Ya, makanya kemungkaran harus kita tutup ini. Ya. Nah, karena itu barakallahu kemungkaran itu luar biasa. Apalagi narkoba. Ngeri. Dan narkoba ini ngeri sekali. Ya. Makanya harus tutup semua pintu karena narkoba. Dan tahu Ibu, pintu narkoba dari mana? Dari rokok. Ya, makanya di penjara itu orang-orang yang mengatakan taubat karena narkoba, saya bilang saya nggak percaya kamu taubat kalau kamu nggak berhenti ngerokok. Begitu saya sampaikan kemarin. Jadi orang yang narkoba yang taubat itu semuanya ngerokok Ibu. Saya bilang kalian tidak benar taubatnya kalau nggak berhenti ngerokok. Kalau kalian berhenti ngerokok itu berarti indikasi taubat kalian. Yang berani cuma 1-2 orang. Langsung dia berhenti. Tapi yang lainnya itu pun nggak tahu bertahan lama berapa lama dia. Ya, Bu. Karena awalnya dari rokok ringan, lama-lama cari yang lebih berat. Karena itu kan apa tuntutan apa namanya morfinnya segala macam itu. Candunya itu. Ya, Bu. Nah, ini sudah mengerikan. Ini sudah darurat apa, Bu? Narkoba. Luar biasa. Mengerikan. Penjara itu penuh dengan orang apa terlibat narkoba. Ya, termasuk artis-artis itu banyak yang kemudian udah masuk penjara baru nyesel. Nanti kalau keluar narkoba lagi. Nah, itu bahayanya di situ Ibu. Ya, maka tutup semua pintu kemungkaran itu. Mungkar itu semua yang buruk menurut agama dan akal. Mungkar itu definisinya semua yang buruk menurut agama dan akal. Ibu ya. Nah, yang ketiga jihad fisabilillah. Nah, itu para pejuang Islam akan berkutat di antara 3 ini, Bu. Ya, ada pun yang 5 itu lewat semua. Itu Bu ya. Jadi Islam ada berapa, Bu? Ada 8. Mudah-mudahan Ibu nggak lupa ya. Oke, sekarang yang kedua. Kalau kita menjalankan Islam yang 8 itu, insya Allah hidup kita akan tentram, nikmat, ya Bu. Dan akan senantiasa bahagia. Itu pertama, Ibu. Yang kedua, tentang Al-Quran. Ya Bu. Al-Quran ini definisinya apa? Kalam Allah. Dia firman Allah. Ya, Al-Quran itu apa? Kalam Allah, firman Allah. Berarti dia sifat Allah ini. Makanya kalau Ibu ingin lihat hubungan Ibu dengan Allah, lihatlah sejauh mana hubungan Ibu dengan Al-Quran. Ya, kalau Ibu ingin tahu apakah saya jauh dari Allah ataukah saya dekat sama Allah. Ukurannya apa? Al-Quran. Sejauh mana Ibu dekat dengan Al-Quran atau jauh dari Al-Quran. Itu ukurannya Ibu. Makanya Nabi mengajarkan khatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Sehari 10 juz. Nah, kalau mau dekat sama Allah, ya Bu, sehari berapa, Bu? 10 juz. Sebenarnya bisa. Kan tinggal manajemen waktu saja. Ibu kalau bacanya itu mungkin karena katarak kurang lancar, pakai murotal, ya kan? Bisa. Sama. Mendengar dan membaca sama. Karena mata dan telinga itu masuk ke dalam kalbu kita ini. Gitu ya. Nah, nggak masalah. Pertama baca dulu. Nanti sambil cari waktu untuk bisa memahami apa itu. Bu, kemarin ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini orang kaya raya dia. Ya Bu. Punya hotel dan macam. Masya Allah. Cuman dia khawatir kalau pekun. Ya, dia mengatakan saya setiap hari, setiap bulan khatam Quran. Dan itu sudah berjalan 10 tahun. Cerita ibu ini. Sudah 10 tahun khatam Quran. Ya Bu. Tapi kenapa kok saya suka lupa?
Kalau lupa itu normal, setiap orang juga bisa lupa. Tapi maksudnya, kalau banyak baca Quran tidak akan kena pekon. Ya Bu, kenapa? Pekon. Mudah-mudahan Ibu jauh semua dari pekon. Makanya kalau supaya nggak kena pekon, ngapain Bu? Banyak baca. Kalau nggak bisa baca karena matanya suka keluar air mata, ya Bu, maka Bu, murotal. Ibu masak sambil dengerin murotal bisa kan? Bisa. Jadi tinggal manajemen waktunya saja. Kalau ada seorang pemikir di Mesir, namanya Profesor Dr. Muhammad Imam. Beliau ngarang 200 buku lebih. Beliau menyimpulkan, kita ini orang Islam butuh cuma 2, kata beliau. Yaitu al-iradah, menata kalbu, menata keinginan, supaya cocok dengan keinginan Allah. Dan yang kedua, memanage diri. Ya Bu, memanage diri kita supaya waktu kita itu efektif. Semua yang kita harapkan bisa kita capai. Ya Bu, sebenarnya 2 saja dibutuhkan manusia itu. Nah, karena itu Ibu sekalian, kalau meleset 3 hari, para sahabat juga tidak semuanya bisa mencapai itu. Padahal mereka sahabat. Karena kesibukannya, karena perjuangannya. Tapi rata-rata mereka dari Jumat ke Jumat. Para sahabat rata-rata dari Jumat ke Jumat ini. Dan Nabi mengisyaratkan, kalaupun kamu tidak bisa khatam Quran seminggu sekali, jangan lebih daripada 40 hari sekali. Itu apa Bu? Nasihat Nabi kepada kita. Ya Bu, jangan khatam Quran lebih daripada 40 hari sekali. Paling tidak 1 hari 1 juz ya. Berarti apa? Sebulan 30 juz. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Kemudian naikkan lagi 2 minggu, naikkan lagi seminggu, naikkan lagi 3 hari. Tergantung kesempatan Ibu. Ya. Maka masing-masing dengan dirinya nggak usah lihat orang lain. Kamu udah khatam berapa? Karena saya menemukan ada suami istri Bu, jamaah saya, suami istri itu bersaing baca Quran. Bapak udah berapa? Ibu udah berapa? Saingan antara suami istri itu, tapi rata-rata beliau berdua ini khatam 3 hari sekali. Sebulan seminggu sekali. Khatam Ibu suami istri karena kakek nenek ya sudah pensiun itu bisa khatam seminggu sekali. Ya, ada masalah. Tergantung kesempatan kita Ibu. Gitu Bu ya. Jadi kebahagiaan kita pertama terkait dengan Al-Quran, dengan Islam, terkait kedua Bu, dengan Al-Quran. Makanya definisi Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah. Makanya harus kita deketi. Apa sih maunya Allah? Pahami apa sih yang dikehendaki Allah dari kita? Itu ada dalam Al-Quran semuanya. Jelas ya? Al-Munazzal ala Rasulih. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini definisi kedua. Ya, Quran, kalam Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu lihat. Allah mengirim Al-Quran lewat siapa? Malaikat yang terbaik. Malaikat Jibril, malaikat terbaik. Diturunkan kepada siapa? Manusia yang terbaik. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah ilmunya seluruh para nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi dan rasul. Itu semua ilmunya dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi ilmu lain sama Allah Ta'ala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Itu surat An-Nisa ayat 113. Coba ibadah. Ya. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azim. An-Nisa 113. Ibu, mau turun Ibu, cepet Bu. Jadi Allah berikan kepada Rasulullah Al-Quran itu semua ringkasan dari semua kitab-kitab yang dulu Ibu ada di Al-Quran. Kemudian ditambah dengan sunnah, ya praktek Al-Quran. Kemudian diajarkan ilmu yang Allah gak jajarkan kepada orang lain, diberikan kepada Muhammad SAW. Ya Bu, maka Al-Quran diturunkan oleh Muhammad SAW, manusia terbaik. Di tempat yang terbaik, mana itu Bu? Mekah, tempat terbaik. Pada bulan yang terbaik, bulan apa itu? Ramadan. Pada malam yang terbaik, malam apa itu Bu? Luar biasa. Al-Quran diberikan kepada kita, tapi kita masih das kapital. Ya Bu.
lihat tulisan karangan-karangan orang itu. Ya, makanya fokus di Al-Quran itu. Kemudian definisi ketiga, al-muta'abbad bi tilawati. Kalau ibu baca Quran itu semuanya ibadah. Satu huruf Allah berikan balasan 10 kali kebaikan. Ya Bu, alif lam mim bukan satu huruf, berarti 3 huruf. Ya, itu berarti 30 kebaikan. Begitulah seterusnya. Ya, semakin ibu banyak baca Quran, semakin bertumbuk kebaikan ibu. Oke Bu ya. Kemudian al-mu'jiz bi al-fadil. Semua isi Al-Quran mukjizat ibu. Ya, mengandung ilmu yang dalam yang luar biasa. Ya, tidak habis untuk digali. Ya Bu. Nah, yang ketiga, yang kelima, yaitu apa Bu? Al-maqtu'u bi tawatur. Al-Quran sampai kepada kita tidak perlu dilakukan lagi apa Bu? Keutuhannya. Lengkap keutuhannya. Kemudian apa Bu? Al-mabdu bil Fatihah wal mukhtasam bin Nas. Dimulai dengan Al-Fatihah dan tutup dengan Abu An-Nas. Nah, inilah Al-Quran, definisi yang jami' mani. Definisi yang utuh, yang seutuh-utuhnya. Karena itu bersyukurlah kepada Allah karena kita telah diberikan Al-Quran. Tinggal bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran tergantung daripada kesadaran kita semuanya. Jadi sekali lagi Bu, kebahagiaan kita terhubung dengan Islam, yang kedua dengan apa Bu? Dengan Al-Quran. Semoga dengan itu semua kita dibahagiakan oleh Allah SWT sampai kita berjumpa dengannya nanti di akhirat. Itu ya. Saya kira karena waktu sudah mendekati zuhur, mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, silakan itu. Bisa. Di luar tema Ustaz, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sholat di tempat orang, di rumah orang Kristen, itu ada patung Yesus, ada dan ada, saya lihat kemarin ada bendera Israel. Itu bagaimana Ustaz kalau kita sholat di tempatnya seperti itu? Ibu ngapain sih? Maaf Ustaz, anak adik saya itu kota gitu. Nah, makanya saya kalau pas ke Jakarta suka nginep di situ. Ibu kalau Saya ibu di situ nginep masuk dalam kota, masuklah di kamar yang nggak ada gitu-gituannya. Sholat di kamar yang tidak ada gitu-gituannya. Salah. dia pasang. Karena Rasulullah mengatakan wajuliat dia adu masjid dan waktu. Semua bumi ini itu tempat untuk bersujud kepada Allah. Ya, karena itu ibu hindari dari pandangan. Ketika ibu mau sholat kan, maka masuk di kamar yang nggak ada gituannya, ibu sholat. Ya. Yang bendera Israel nggak masalah. Yang ada bendera Israel. Ya, tapi kan dari kamar, tempat lain ya. Ibu cari tempat kamar yang kosong, yang ada gituannya. Nggak apa-apa ya Ustaz ya. Urusan dia lah. Iya, saya dengar Ustaz. Ya, betul. Si Ustaz. Ya, ya, yang lain silakan. Kayaknya udah bahagia semuanya, udah nggak ada tanya. Ini udah mau azan juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ustaz, belakangan ini kan kita dengar masalah Palestina. Terus ada beberapa ustaz yang mungkin salah juga ya, yang mengatakan bahwa Hamas itu terorisme tidak baik. Dia berlindung di belakang anak-anak dan wanita. Jadi sehingga Zionis itu ngebom di daerah situ dikiranya tempat Hamas bersembunyi karena Hamas penakut sembunyi di balik anak dan wanita. Itu gimana? Bu, kalau yang ngomong itu pernah ke sana, langsung berinteraksi, lihat kenyataan, mungkin kita bisa percaya. Tapi ini dari jauh. Dia nggak lihat kenyataan, nggak tahu yang sebenarnya. Udah ngomong, itu tandanya akhlaknya buruk. Karena akhlak yang baik itu 3 Ibu. Bu, Ibu kalau lihat orang, lihat akhlaknya dulu.
Saya lihat ceramahnya, lihat akhlaknya dulu. 3 tanda akhlak yang mulia, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama, berbuatlah yang terbaik. Itu saudaramu sedang didalimi, sedang dijajah. Kok kamu malah mojok itu gimana ceritanya, bos? Bukan kamu bantu, bukan kamu belain, malah kamu sudutkan seperti itu. Jadi itu berarti akhlaknya nggak bagus. Berbuatlah yang terbaik, bantulah mereka dengan apa yang kamu bisa. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa bantu, diamlah mulutmu, jangan ganggu. Ya, kalau kamu nggak berjuang, jangan kemudian mengganggu orang yang sedang berjuang seperti itu. Tutup mulutmu. Nah, yang ketiga, tanda orang yang akhlaknya bagus, wajahnya sumringah. Ya, dia nyampainya nggak senyum gitu. Tuh, nggak ada senyum itu kan. Nah, itu tandanya akhlaknya nggak bagus. Udah, dari sisi akhlak aja udah, nggak usah jauh-jauh, udahlah. Kayak gitu-gitu nggak usah di, nggak usah di, komentari lah. Percuma, ya, karena sekarang kita sedang berhadapan langsung dengan kekuatan yang luar biasa. Nampak Yahudinya. Sekarang ini kita ribut ini, Bu, di Indonesia mana ini kan sedang kekacauan terjadi. Ini di belakangnya Yahudi semua, Bu, tapi kita nggak pernah lihat dia muncul. Sekarang dia muncul langsung berhadapan itu di Palestina itu. Makanya itu lebih jelas itu musuhnya. Kita sekarang nggak ada musuh nggak jelas, ya Bu. Kadang-kadang dia menggunakan tangan-tangan orang lain. Itu masalahnya. Makanya kita nggak usah menilai jauh-jauh. Pakai akhlak aja udah, ya Bu. Dengan akhlak kita bisa menilai pernyataan itu, sikap itu. Dan yang kedua, Ibu jangan mau dipecah belah. Ini kerja-kerja pihak lain, Ibu, supaya umat Islam pecah, supaya umat Islam itu nggak bersatu, supaya umat Islam ini kemudian tidak mendukung perjuangan umat. Itu ya, dan nggak usah panjang-panjang. Kalau yang boykot itu kan kita ada biasanya ibu-ibu suka persediaan di rumah. Apa misalnya kecap gitu. Apa kita buang atau kita habiskan dulu? Ya, Bu, fatwa MUI bukan mengharamkan barangnya. Yang diharamkan itu belinya. Barangnya tetap halal. Selama barangnya halal, nggak masalah Ibu makan, Ibu minum. Tapi karena mereka ini merugikan umat Islam, keuntungannya buat membunuh umat Islam, maka kita tidak membeli. Sehingga yang ada selesai dulu, habis saja dulu. Karena itu tetap halal, ya Bu. Nah, yang berikutnya nggak usah, ganti yang lain, kan gitu. Beli dari produk-produk umat Islam sendiri, gitu Bu. Itu ya. Satu lagi Kak. Kalau yang boykot yang ada di lokal, boleh nggak mikir dampaknya untuk keluarganya mereka kalau nanti di PHK? Jadi misalnya contohnya gini, pabrik Coca-Cola gitu, di situ ada sekitar 3.000 karyawan, tentu katanya akan mengganggu penghasilan mereka. Ngapain Ibu mikirin penghasilan Coca-Cola? Bu, nanti kalau Bapak yang kerja di sono itu di PHK pasti dapat pesangon. Nanti pesangonnya buat usaha lain. Bisa juga. Jadi kadang-kadang itu semua jalan untuk menghalangi boykot. Ya, boykot tetap jalan. Ya, Bu. Adapun rezeki orang itu sudah ditangkap sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Masing-masing sudah dijamin rezekinya, nggak usah khawatir. Yang penting jangan melanggar Allah. Ya, Bu. Jangan melanggar Allah, jangan mendalimi orang. Itu, Bu. Sekarang mereka ini melanggar Allah dan mendalimi manusia, itu Yahudi itu kan. Makanya kita boykot supaya kita tidak mendukung perjuangan mereka. Itu, Bu. Jadi sahabat, insya Allah berikan rezeki yang lain. Baik Ibu-ibu, karena waktu azan sudah dengan masjid, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Syukuron Ustaz yang telah memberikan itu. Tuhan kalau bagi ibu-ibu yang mau sholat di masjid, tafadhol. Yang di sini juga silakan. Nanti Ustaz balik dari masjid. Iya, Bu. Makasih Bu ya. Mohon maaf atas kurangnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.